video mengenai edukasi. Sesi terakhir yaitu tanya jawab. Langsung saja kita mulai. Kita akan membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Febi. Baik, Kak Febi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih Kak Sari. Sekarang kita mulai ya. Auzubil. Tuh dulu. Iya, Kak Febi. Maaf ya, tadi ada kendala. Iya, tidak apa-apa, Kak Febi. Silakan dilanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru wasyakuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama haramma alaikumul maitata waddama walahmal gizri wa ma'ul ila bihi liqairillah famanit tura gaira bagi wala ad-din fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya, dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Febi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan pahala, baik itu yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri, saya Sarimbun Suci sebagai moderator yang akan memandu berjalannya acara webinar kesehatan hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar kesehatan ini dengan tema edukasi gizi seimbang pada remaja untuk cegah stunting dan penyakit tidak menular. Baik, mungkin langsung saja kita mulai dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Andra Fidyarini, SGZ MSI, mengenai materi tentang edukasi gizi seimbang pada remaja untuk cegah stunting dan penyakit tidak menular. Baik, kepada Ibu Andra, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, teman-teman semua mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman mengisi waktunya di hari Minggu yang harusnya kosong gitu kan, tapi diisi untuk webinar sebentar. Di sini saya ingin memaparkan gitu kan, memberikan sedikit informasi kepada teman-teman, membagi ilmunya sedikit mengenai apa? Mengenai gizi seimbang yang bisa teman-teman terapkan
terutama lagi di masa pandemi seperti ini ya, lagi masa pandemi seperti ini gitu kan. Dan selain itu gizi seimbang ini juga intinya adalah dalam webinar ini saya menyampaikan untuk mencegah stunting dan penyakit tidak menular gitu kan. Apa sih stunting gitu kan? Apa sih penyakit tidak menular gitu? Dulu kita bahas. Stunting itu adalah balita gitu kan. Ada istilah yang familiar, kalau mungkin teman-teman sekarang banyak tuh dengar di TV gitu kan sebelum pandemi, ataupun ketika teman-teman mendengarkan, bukan mendengarkan tapi ke puskesmas ataupun ke bidan gitu kan, sering tuh baca kata-kata stunting. Apa sih stunting gitu kan? Stunting itu adalah balita atau istilah yang digunakan untuk balita atau pada anak yang kurang dari 5 tahun yang panjang badannya gitu kan, atau tinggi badannya itu rendah. Kalau misalnya kita berbahasa di dalam WHO, itu kurang dari min 2 SD. Itu dapat dari mana? Ada tabelnya gitu kan. Tabelnya terlihat di mana? Kalau misalnya teman-teman punya adik yang masih balita nih, dia punya kan buku pink tuh istilahnya, atau buku kesehatan ibu dan anak. Di situ ada grafiknya yang menyatakan bahwa oh ini balitanya stunting gitu, harus sesuai dengan itu. Nah, balita dengan stunting ini gitu kan adalah masalah gizi, teman-teman. Adalah masalah gizi yang kronis yang ditandai dengan tubuhnya yang lebih pendek. Jadi kita berbicara tentang tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan usianya. Nah, biasanya nih untuk anak-anak yang umur 5 tahun tinggi normalnya adalah sekitar 110, tapi ternyata anak itu ada 80 nih tingginya pada usia dengan yang usia yang sama. Nah, dia termasuk dikategorikan stunting. Nah, anak yang menderita stunting itu lebih rentan terhadap penyakit ketika dia sudah beranjak dewasa dan beresiko nanti menderita penyakit degeneratif atau yang kita kenal juga dengan istilah adalah penyakit tidak menular gitu. Penyakit degeneratif adalah salah satu dari penyakit tidak menular yang ada. Nah, dampak dari stunting tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan dari si anak. Baik nanti atau tingkat kognitifnya ketika dia sudah sekolah, baik di masa sekolah dasar ataupun nanti ketika dia beranjak kuliah. Nah, ini adalah ada beberapa dampak dari stunting, teman-teman. Itu kan. Yang pertama adalah tadi gangguan kognitif, gangguan kecerdasan ya. Sehingga apa? Dia kurang mampu untuk berprestasi di sekolah dan nanti dapat berakibat ke pencarian penghasilannya nanti gitu. Kenapa? Karena dia tidak mampu berprestasi di sekolah, itu kan tidak mampu berkonsentrasi di sekolah, ada gangguan kognitif, dia tidak dapat memperoleh pekerjaan yang baik gitu. Sehingga penghasilannya lebih kurang. Nah, nanti penghasilan yang kurang ini dapat mengakibatkan apa? Dapat mengakibatkan stunting lagi untuk anaknya gitu kan. Kok bisa gitu kan? Gitu. Nanti itu kan kita bahas nih, kok bisa? Kenapa itu hubungannya? Nah, selanjutnya adalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau non-communicable disease gitu kan. Kalau istilah teman-teman nyari di Google nih, PTM. PTM itu ada penyakit tidak menular. Ataupun kalau teman-teman mau mencari yang istilah bahasa Inggrisnya itu ada NCD. NCD itu adalah non-communicable disease atau penyakit tidak menular itu sendiri. Adalah jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang gitu, melalui bentuk kontak apapun. Jadi biasanya penyakit tidak menular adalah penyakit degeneratif atau penyakit yang memang karena ada gangguan metabolisme di dalam tubuh, bukan yang akibat virus ataupun bakteri. Nah, contoh penyakit tidak menular itu apa aja? Ada hipertensi, ada darah tinggi. Kalau teman-teman familiar ada diabetes atau penyakit gula. Atau lagi ada stroke. Stroke itu termasuk penyakit tidak menular. Jantung, kanker, gitu kan? Atau TBC kalau teman-teman familiar dengan TBC gitu. Nah, itu adalah contoh dari penyakit tidak menular dan angkanya, trennya itu semakin tinggi nih setiap tahun gitu kan. Trennya itu terutama untuk remaja kan teman-teman semua nih yang masih sekolah gitu kan, usia 16 sampai 19 tahun itu termasuk kategori remaja nih berdasarkan dari Kemenkes 2014 dan WHO 2018. Nah, salah satu penyakit tidak menular yang paling banyak diderita oleh remaja adalah yang pertama obesitas. Yang kedua adalah hipertensi. Nah, itu adalah dua penyakit nih teman-teman yang paling banyak diderita oleh remaja seumuran teman-teman gitu kan. Nah, apa hubungannya stunting gitu kan? Kalau stunting kan buat anak-anak, Bu, gitu kan.
penyakit tidak menular juga kayak diabetes itu kan banyaknya pada orang tua. Loh, apa hubungannya dengan saya yang masih remaja kayak gini gitu kan, sama umur belasan kayak saya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini gitu kan ya, di sini remaja merupakan salah satu siklus kehidupan. Nah, dalam siklus kehidupan tersebut gitu kan, nanti akan berakibat kemana gitu kan. Untuk teman-teman yang remaja putri nih, terutama untuk yang stunting gitu kan. Untuk yang teman-teman yang laki-laki gitu harus tahu nih. Jadi nanti ketika teman-teman menikah gitu kan, sudah punya planning nih. Oh, anak saya nggak boleh stunting loh. Anak saya harus sehat gitu. Nah, untuk teman-teman kan dalam posisi yang begini nih. Teman-teman ada berada dalam lingkaran yang ini gitu kan. Nah, nanti ketika teman-teman sudah beranjak dewasa gitu kan sekitar umur 20, teman-teman itu akan berubah untuk yang perempuan adalah wanita usia subur atau berada pada usia produktif. Untuk yang teman-teman laki-laki gitu kan, adik-adik yang saya manggilnya adik-adik ya, adik-adik yang laki-laki gitu kan, itu adalah pria usia subur gitu. Nah, di situ ada yang namanya perkembangan metabolisme gitu kan, dan kebutuhan gizi itu juga semakin meningkat. Untuk yang teman-teman yang perempuan yang akan berubah menjadi wanita usia subur, nah, status gizinya teman-teman gitu kan, waktu masih dalam sekarang nih, gitu, masih SMA sekarang, itu juga berperan nanti ketika teman-teman akan melahirkan anak gitu, akan hamil. Kenapa? Kan stunting itu bukan hanya penyakit status gizi yang pada saat itu, tapi merupakan akumulatif gitu. Akumulatif dari mana? Akumulatif dari ketika ibunya masih gadis gitu, ketika ayahnya masih belum menikah. Nah, itu tuh diperlukan asupan gizi yang baik gitu kan. Nah, kita akan bahas lagi stunting di sini. Nah, maternal nutrition gitu atau gizi sebelum hamil itu sangat penting untuk apa? Untuk perempuan-perempuan dan laki-laki yang pada usia produktif. Khususnya untuk perempuan gitu, gizi pada saat sebelum hamil itu berpengaruh nanti ke asupan gizi, bukan asupan tapi cadangan di dalam tubuhnya yang akan diperlukan nanti ketika hamil gitu. Nah, cara pemenuhannya jadinya gimana gitu supaya saya nggak mau nih saya kurang gizi gitu anak saya gitu, bukan kurang gizi tapi stunting. Ataupun saya juga nggak mau nih apa nanti saya kena PTM nih, kena non communicable disease nih, saya kena obesitas nih seiring berjalannya waktu. Yaitu cara cegahnya adalah dengan gizi seimbang salah satunya gitu kan. Nah, ada 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua adalah batasi konsumsi makanan yang manis, asin atau berlemak gitu kan. Aktivitas fisik. Tuh, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang ketujuh adalah biasakan membacakan label pada kemasan. Yang kedelapan adalah banyak makan buah dan sayur. Yang kesembilan adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Dan yang ke-10 adalah biasakan makan pagi. Nah, dari 10 pedoman gizi seimbang ini dipersingkat menjadi 4 prinsip gizi seimbang. Gitu kan. Jadi 10 kita kemas menjadi 1 gitu kan. Dikumpulkan berdasarkan kategori-kategorinya. Yang pertama adalah pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Yang ketiga adalah menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Dan yang terakhir adalah menjaga pola atau menjaga berat badan ideal. Yang pertama, konsumsi makanan yang beraneka ragam. Nih, teman-teman pasti pernah dengar lah istilah 4 sehat 5 sempurna. Itu pasti sudah banyak teman-teman dengar dari orang tua ataupun nanti di sekolah-sekolah yang dulu dari TK, SD, SMP gitu kan. Nah, sekarang 4 sehat 5 sempurna itu sudah beralih teman-teman ke pedoman gizi seimbang yang tertuang dalam ini namanya adalah tumpeng gizi. Nah, yang dimaksud dengan makanan yang beraneka ragam dalam prinsip ini adalah keanekaragaman jenis pangan termasuk apa? Proporsi atau jumlah makanan yang dikonsumsi. Itu harus gimana? Harus cukup, tidak berlebihan, terus dilakukan secara teratur. Nah, konsumsi makanan beragam tertuang dalam pedoman gizi seimbang yang diwujudkan dalam tumpeng gizi
Dan dari tumpeng gizi itu diwujudkan kembali dalam bentuk isi piringku. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, tumpeng gizi saya iniin sebentar ya. Di sini adalah pola hidupnya teman-teman. Mulai dari mencuci tangan, bermain sepak bola, berjalan, rutin aktivitas fisik gitu kan, senam, bersepeda, menyapu, terus yang terakhir adalah memantau berat badan. Nah, dari aktivitas sehari-hari atau kegiatan sehari-hari ini, ada konsumsi di atasnya. Mulai dari konsumsi makanan pokok, kalau misalnya teman-teman ingat pelajaran biologi, ada yang namanya karbohidrat, nah di sini tuh, konsumsi karbohidrat. Terus ada konsumsi buah dan sayur, gitu kan. Terus di atasnya lagi ada konsumsi protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Terus ada juga konsumsi yang harus dibatasi nih, gula, garam, dan lemak. Kenapa konsumsi gula, garam, dan lemak harus dibatasi? Karena ada penyakit-penyakit tidak menular tadi, gitu kan. Untuk penyakit yang kalau konsumsi gulanya terlalu tinggi dapat mengakibatkan diabetes atau penyakit gula, gitu kan. Kalau konsumsi garamnya terlalu tinggi, hipertensi atau darah tinggi, stroke, penyakit jantung, ada semua di situ. Kalau konsumsi minyaknya yang terlalu banyak, kolesterol, teman-teman pasti udah sering, aduh gue kolesterolan nih, jangan gitu sering kan gitu. Nah itu yang harus dihindari nih, itu yang harus dibatasi. Ditambah dengan konsumsi air putih yang cukup. Nah ini adalah kalau misalnya teman-teman mulai familiar gitu, ini juga sudah mulai digalakkan. Jadi dari tumpeng tadi dipindahkan teman-teman, dipindahkan menjadi istilah yang namanya isi piringku, gitu kan. Nah, isi piringku di sini dia mencakup nih, dia ngebagi nih dalam satu piring yang biasa teman-teman konsumsi, berapa persen sih gitu kan untuk karbohidratnya gitu, berapa persen untuk proteinnya gitu, berapa persen untuk buah dan sayur gitu, dan air putihnya gitu. Air putih terpisah ya di gelasnya. Nah, contohnya ada lagi nih teman-teman, saya ambil contoh nih, makanan yang seimbang tuh gimana sih? Contohnya teman-teman sehari untuk kebutuhan pada remaja itu sehari adalah sekitar 2.000 kilokalori, teman-teman. Kebutuhan remaja per hari adalah 2.000 kilokalori. Nah, dari 2.000 kilokalori itu kita bagi menjadi berapa? 3 kali waktu makan utama dan 2 kali selingan. Itu adalah yang normal, gitu kan. Nah, 3 kali waktu makan utama, ada makan pagi, ada makan siang, dan makan sore. Biasanya kalau makan pagi itu sekitar 300 atau 400 kilokalori. Sedangkan kalau untuk makan siang dan makan sore itu sekitar 700 dan sisanya adalah selingan gitu. Nah, makan pokoknya itu gimana sih gitu? Dari piring ini makan pokoknya itu adalah makan pokok itu bisa beras, bisa ubi gitu kan, kentang, itu termasuk makanan pokok teman-teman semuanya. Ada karbohidrat di situ. Itu adalah 3/4-nya. Kalau misalnya teman-teman mau makan itu sekitar 3 centong nasi, tapi nggak bumbung ya centong nasinya. Centong nasinya kalau kata orang Sunda mah lempes gitu, nggak munjung lah, lurus aja secentong nasi gitu kan. Atau kalau teman-teman nggak makan nasi, 3 buah kentang yang sedang, nggak yang gede-gede banget. Atau mie-nya itu 1 bungkus Indomie, tapi Indominya bukan Indomie goreng, Indomie kuah, mie-nya aja. Ataupun kalau kita berbicara seperti 3 helai roti lah, kalau kita ibaratkan dengan roti tawar yang sari roti ya. Nah, itu adalah makanan pokoknya. Terus lauk pauknya itu harus ada 2 teman-teman. Harus ada lauk hewani, gitu kan, yang dari hewan gitu, baik ayam, ikan, telur gitu kan, daging, ataupun yang nabati. Nabatinya ini ada tahu, tempe, kalau teman-teman suka oncom gitu, ada kacang merah, kacang hijau gitu. Nah, itu adalah lauk nabati. Lauk hewaninya seberapa? Itu biasanya 1 potong ayam yang dada. Kalau paha itu 1,5 gitu, tapi tanpa kulit ya. Kalau enggak 1 telur dadar dari 1 butir ayam, 1 butir telur ayam. Dan ada lagi namanya lauk nabati. Lauk nabatinya itu misalnya 2 potong tempe atau 2 potong tahu yang sedang, bukan yang gede gitu, bukan tempe mendoan gitu, enggak. Yang sedang-sedang yang potongan rumah. Terus ada sayur,
sayur ini adalah sekitar 1 centong, tapi centongnya itu bukan centong tanpa airnya, jadi cuman benar-benar sayurnya semua. Dan buahnya itu biasanya kalau sekali makan itu ada 2 jeruk atau 1 jeruk sekali makan untuk makan siang dan makan pagi. Nah, itu adalah contoh isi piring pun yang baik. Jadi jangan makan itu yang terlalu banyak makanan pokoknya, lauknya cuma 1, enggak. Harus seimbang, teman-teman. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah kebutuhan gizi remaja gitu. Nah, teman-teman pada usia berapa sih? Teman-teman kan pada usia sekitaran segini nih. 16 sampai 18 tahun gitu kan. Nah, untuk perempuan itu cukupannya adalah 2.100 teman-teman untuk energi, 65 gram untuk protein, 70 gram untuk lemak, dan 300 gram untuk karbohidrat. Sedangkan laki-lakinya itu kecukupannya lebih banyak nih. Karena apa? Pada laki-laki usia 16 sampai 18 tahun itu adalah peak dari tumbuh kembangnya laki-laki. Jadi teman-teman yang laki-laki usia ini tuh merupakan usia yang benar-benar pertumbuhannya teman-teman lagi pesat-pesatnya gitu. Jadi kebutuhannya juga lebih banyak, yaitu sekitar 2.650 kilokalori, 75 gram protein, 85 gram lemak, dan 400 gram karbohidrat. Sedangkan kecukupan airnya itu sama, rata-rata adalah 2 liter. Gitu. Untuk laki-laki adalah 2.300 ml atau 2,3 liter, untuk perempuan adalah 2,1 liter. Nah, ini adalah kecukupan vitamin E, baik dari vitamin A sampai dengan vitamin C. Gitu kan. Kecukupan vitamin C itu cuma 90 untuk laki-laki dan 75 untuk perempuan. Kalau kelebihan gimana? Kan sekarang banyak tuh yang minum vitamin C aja karena untuk mencegah COVID katanya. Nah, minum vitamin C yang berlebihan, kalau terlalu berlebihan akan berakibat pada penyakit ginjal, penyakit PTM juga tuh gitu kan. Tapi kalau kelebihannya tidak terlalu banyak, vitamin C itu akan terbuang lewat urin. Gimana supaya ginjalnya nggak kena tapi tetap minum vitamin C? Yaitu konsumsi air putih yang sesuai dengan keharusannya itu sekitar 8 gelas untuk teman-teman. Nah, kalau di dalam pedoman tadi ada konsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi satu makanan pokok itu adalah sekitar 3-4 porsi dalam satu hari, yaitu sekitar satu kali makannya itu 3/4 piring gitu. Satu porsinya adalah sekitar 150 gram. Nah, contohnya yang teman-teman udah belajarin juga di biologi ada beras, jagung, singkong gitu. Nah, biasanya di karbohidrat ini selain karbohidratnya tinggi, gitu ada vitamin juga, ada vitamin B1 dan B2 serta beberapa mineral yang vitaminnya itu larutnya dalam air gitu. Nah, caranya supaya mengkonsumsi makanan yang beragam itu adalah contoh misalnya siang kita makan nasi, sore nanti makannya ubi gitu atau jagung. Nah, itu adalah contoh konsumsi makanan yang beraneka ragam juga. Nah, gimana sih Bu? Kan kalau ubi kan takutnya saya dikatain ini nih, saya dikatain norak nih sama teman-teman saya karena makannya ubi gitu. Nah, teman-teman bisa nih gitu kan banyak nih sekarang produk-produk olahan yang mencampurkan antara produk karbohidrat lokal yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dengan produk yang mulai kekinian lah, seperti bikin mie dari tepung singkong, kalaupun ada bikin mie dari jagung gitu, yang seperti itu kan udah banyak tuh. Atau bihun jagung, itu kan termasuk di salah satu penganekaragaman makanan pokok. Nah, selanjutnya adalah konsumsi lauk protein hewani nih teman-teman. Nah, protein hewani itu kan tadi saya bilang ada yang dari daging, atau ruminansianya ada daging sapi, ada daging kambing, gitu. Terus ada daging unggas, ada ayam, bebek, terus ada ikan dan seafood, telur dan susu. Nah, susu itu termasuk di sini nih di protein hewani. Sedangkan protein nabati itu ada kacang-kacangan, tempe, tahu, gitu kan. Kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai. Nah, ada kelebihannya masing-masing teman-teman. Jadi nggak usah takut nih, Ibu saya nggak makan daging gitu, saya vegetarian. Nggak usah takut teman-teman. Protein hewani dan protein nabati punya kelebihannya masing-masing. Gitu kan. Protein hewani itu kelebihannya adalah asam aminonya lebih lengkap. Tapi bukan berarti nabati juga nggak ada asam amino ya gitu. Nabati juga ada asam amino, tapi tidak sebanyak di hewani. Jadi misalnya di hewani cukup makan satu paha ayam gitu udah asam amino cukup gitu, atau setengah ikan udah cukup gitu. Tapi nabati perlunya lebih banyak lagi untuk mencukupi hal yang sama gitu. Tapi ada kelemahannya juga.
Kalau nabati itu kolesterolnya tinggi, teman-teman. Gitu. Kalau hewani gimana? Kalau hewani, dia asam lemak jenuhnya baik. Kalau misalnya kita berbicara nanti teman-teman masuk jurusan gizi nih, itu kan atau masuk jurusan kesehatan, akan kenal yang namanya HDL dan LDL. Ada asam lemak baik dan asam lemak tidak baik. Itu kan ada lemak baik dan lemak tidak baik. Nah, lemak tidak jenuhnya itu kalau di kacang-kacangan itu lebih baik di protein hewani. Dan terdapat isoflavon. Isoflavon ini fungsinya apa sih? Isoflavon ini fungsinya seperti asam amino, tapi dia hanya terdapat di dalam kacang-kacangan, dan isoflavon ini baik untuk dikonsumsi oleh perempuan gitu, karena ada memicu hormon memicu produksi hormon estrogennya. Nah, kebutuhan pangan hewani itu konsumsinya sekitar 2-4 porsi sehari, sedangkan nabati 2-4 porsi juga sehari. Sekarang adalah sayur dan buah. Nah, berdasarkan Permenkes teman-teman tahun 2014 nomor 41, konsumsi sayur dan buah itu adalah 400 gram per hari. Gabungan nih antara sayur dan buah. Jadi per hari itu sayur itu harus 250 gram dan buah itu adalah 150 gram. Nah, dari 250 itu kita bagi menjadi 3-4 porsi untuk satu kali makan, dan buah itu 2-3 porsi. Nah, sayuran itu ada sayuran hijau dan sayuran berwarna. Itu masing-masing perlu banyak nih. Sayuran hijau itu biasanya tinggi vitamin antioksidan, gitu kan. Banyak vitaminnya juga. Sayuran hijau juga punya banyak zat besinya gitu. Sedangkan sayuran berwarna itu untuk yang berwarna-warna cerah seperti tomat, wortel, itu banyak vitamin A dan antioksidan yang penting baik bagi tubuh. Vitamin A untuk apa? Vitamin A untuk kesehatan mata gitu kan. Antioksidan untuk apa? Kesehatan secara keseluruhan. Dia membunuh kuman-kuman dan mencegah kanker itu tadi. Nah, selanjutnya adalah konsumsi gula, garam, dan lemak. Itu kalau misalnya teman-teman lupa GGL, ada 5 nih. Ada cara ngingatnya. GGL, gula gitu kan, gula itu cuma boleh 4 sendok gitu. Garam itu cuma boleh gula, garam itu cuma boleh 1 gitu kan. Lemak itu cuma boleh 5 sendok makan per hari. Jadi kalau kelebihan ini akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, ada serangan jantung gitu kan. Nah, konsumsi gula ini bukan hanya dari gula pasir, teman-teman, atau minum teh manis, tapi yang biasa teman-teman minum. Ada Chat Time, terus ada lagi si boba, ada lagi si futang, janji jiwa, kopi kenangan, ataupun Starbucks, itu semua adalah gulanya tuh tinggi di sini. Gitu. Ada jus-jusan juga, gitu. Nah, sedangkan untuk konsumsi fast food, itu ada makanan yang tinggi gula juga, natriumnya juga tinggi, dia lemaknya juga tinggi. Fast food yang seperti apa, Bu? Yang seperti McD, KFC, terus Toast zaman sekarang, ataupun Croffle zaman sekarang, itu adalah fast food yang GGL-nya tuh tinggi. Boleh dikonsumsi, tapi jangan terlalu sering. Itu yang harus teman-teman kurangin nih. Gitu kan. Nah, selanjutnya itu untuk banyak remaja putri nih. Remaja putri kan mengalami menstruasi. Nah, ini rentan juga terhadap apa yang namanya anemia. Nah, anemia ini juga nanti berpengaruh terhadap ketika teman-teman yang putri ini hamil dan punya anak, gitu kan. Nanti kalau anemia, anak-anaknya itu bisa kecenderungan atau resiko untuk mengalami stunting itu lebih tinggi. Nah, zat gizi mikronya itu yang penting untuk mencegah anemia ini adalah zat besi dan asam folat. Nah, zat besi gitu kan untuk membentuk hemoglobin yang kita tahu juga dan untuk mencegah anemia. Sedangkan asam folat itu nanti berperan dalam pembentukan DNA yang dapat mengganggu pembelahan sel darah merah sehingga sel darah merah menjadi kurang kalau asupan folat asid atau asam folat di dalam tubuh kita kurang. Sumbernya apa untuk asam folat? Ada sayuran hijau gitu kan. Sebenarnya hampir sama sumbernya. Ada sayuran hijau, ada hati ayam gitu, ada buah, ada kacang-kacangan. Itu adalah sumber asam folat dan zat besi yang harus dikonsumsi gitu kan. Enggak hanya pada remaja putri tapi juga pada remaja pria supaya enggak anemia nih. Nah, ini adalah kebutuhannya dari kalsiumnya, mineralnya nih, mulai dari kalsium hingga ke tembaga atau CU-nya.
Nah, yang kedua adalah pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, saat ini, bagi teman-teman kan sekolahnya masih daring nih. Aktivitas fisik dilakukan atau olahraga itu perlu nih. Olahraga itu bukan cuman yang teman-teman badminton ataupun jogging, enggak. Tapi ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa teman-teman lakukan gitu, dan itu termasuk di aktivitas fisik supaya hidup lebih normal, lebih beraktivitas gitu. Seperti apa? Nyapu, nyuci, ngepel, bantuin mama, masak gitu kan, naik turun tangga. Nah, itu termasuk aktivitas fisik yang juga berperan untuk supaya hidup lebih aktif gitu kan. Nah, kalau olahraga itu sendiri adalah disesuaikan dengan kemampuan dan kegemaran kita dan ketersediaan lapang gitu. Kalau misalnya teman-teman sukanya senam atau teman-teman sukanya zumba atau teman-teman sukanya balet, nah itu termasuk olahraga teman-teman. Nah, aktivitas fisik dikategorikan cukup. Kapan sih saya dikategorikan cukup? Kalau misalnya teman-teman nyuci baju nih, nyuci baju bukan yang pakai mesin cuci ya, nyuci baju pakai tangan itu 30 menit setiap hari atau 3 sampai 5 hari dalam seminggu yang masing-masing kegiatannya itu 30 menit. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai olahraga gitu atau aktivitas fisik. Kalau kurang dari 30 menit enggak, itu enggak termasuk. Nah, untuk melakukan aktivitas fisik perlu diperhatikan apa frekuensinya gitu. 3 sampai 5 kali per minggu yang masing-masing 30 menit. Intensitasnya, jadi setelah berolahraga denyut nadinya teman-teman meningkat nggak gitu kan. Terus lamanya gitu. Biasanya itu 20 sampai 60 menit, minimal kalau dalam Kemenkes itu 30, dan tipenya apa? Dan bagaimana teman-teman menikmati atau enjoy dengan aktivitas yang teman-teman lakukan. Yang selanjutnya adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, teman-teman. Penerapan pola hidup bersih dan sehat itu dimulai dari diri sendiri. Apalagi sekarang masa COVID gini kan. Kalau COVID gini kan saya yakin teman-teman habis ngapa-ngapain cuci tangan, habis ngapa-ngapain cuci tangan gitu kan. Nah, cuci tangan itu juga dapat menjadi dasar teman-teman untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Kenapa harus meningkatkan pola hidup bersih dan sehat? Pertama, itu untuk mencegah penyakit infeksi. Selain sekarang untuk mencegah penularan COVID gitu kan. Nah, penyakit infeksi ini contohnya apa? Diare. Diare itu penyakit infeksi loh teman-teman, jangan salah gitu kan. Nah, kalau misalnya seseorang terkena diare contohnya gitu kan, tubuh itu perlu asupan bukan hanya zat gizi gitu kan, tapi juga cairan yang banyak untuk apa? Memenuhi peningkatan metabolisme seseorang. Dan kalau misalnya seseorang itu sudah kurang gizi nih, resiko penyakit infeksinya itu akan semakin tinggi. Jadi itulah kenapa kurang gizi dan penyakit infeksi itu menjadi salah satu kayak timbal balik itu. Kalau tubuh orang yang kurang gizi, penyakit infeksinya, resiko penyakit infeksi akan semakin meningkat. Kalau dia penyakit infeksi, dia menderita infeksi gitu. Infeksi itu bukan hanya diare, tapi ada TB juga di situ, ada infeksi paru-paru di situ gitu. Kalau dia terkena itu, bisa jadi status gizinya kurang. Nah, salah satu cara penerapan hidup sehat adalah kebiasaan sarapan. Minum air putih yang cukup, kebiasaan membaca label pangan, dan kebiasaan cuci tangan. Sarapan itu teman yang dihitung sebenarnya yang termasuk sarapan adalah dari teman-teman bangun tidur sampai dengan 9 pagi. Kalau saya bangunnya lebih dari 9 pagi, oh itu bukan sarapan lagi, tapi udah termasuk brunch. Gitu kan. Nah, pemenuhan kegiatan sarapan itu udah sampai jam 9 pagi itu dapat memenuhi 15-30% kebutuhan gizi dan dapat meningkatkan daya ingat kalau teman-teman sekolah. Dapat meningkatkan imunitas tubuhnya teman-teman juga, sehingga teman-teman bisa menjadi lebih sehat, aktif, dan produktif. Konsumsi air putih itu 2 liter atau 8 gelas per hari untuk menghindari apa? Rasa capek yang berlebihan, terus kekurangan cairan atau dehidrasi, dan mengganggu konsentrasi belajar. Jadi kalau kurang minum, itu konsentrasinya pasti akan jelek atau akan berkurang nih. Terus yang terakhir adalah teman-teman saya yakin sering jajan nih, baik ke supermarket ataupun supermarket mini, Alfamart, Indomart, atau yang lain. Nah, itu teman-teman perlu ketika membeli nih, misalnya mau beli jus, kemasan, atau beli kue, atau beli ciki, teman-teman harus baca label pangannya. Kira-kira berapa sih energinya? Gitu kan. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah asupan yang berlebihan masuk ke dalam tubuh. Sehingga apa? Mencegah dari obesitas tadi dan penyakit-penyakit tidak menular yang seperti
diabetes kalau terlalu banyak makan gula, konsumsi gula gitu kan, hipertensi kalau misalnya makanannya terlalu asin atau banyak natrium terkandung di dalam situ. Nah, cara cuci tangan adalah di bawah air mengalir, teman-teman, sehingga kebersihannya terjaga dan mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan ataupun yang akan kita lakukan kegiatan selanjutnya, dan juga agar tubuh tidak terkena dari kuman. Perilaku hidup bersih harus dilakukan berdasarkan atas dasar kesadaran setiap anggota keluarga agar terhindar dari penyakit. Kenapa? Karena 45% dari penyakit diare ini dan sekitar 30% dari penyakit infeksi dapat kita hindari dengan mencuci tangan. Mencuci tangan bukan hanya mencuci tangan di bawah air mengalir, tapi dengan sabun. Apa aja sih yang harus dibersihkan? Yaitu telapak tangan, sela-sela jarinya, teman-teman, gitu kan, kuku, gitu kan, dan pangkal ibu jari. Setelah itu, teman-teman keringkan dengan tisu ataupun lap bersih. Nah, contoh penerapan hidup sehat sehari-hari, gitu kan, hidup sehat kan bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi juga pada lingkungan. Yang pertama adalah cuci tangan. Yang kedua adalah kalau misalnya udah selesai makan dan makanannya nggak habis, ataupun udah selesai makan masih banyak nih lauknya di meja, ditutup untuk menghindari apa, lalat dan debu serta kuman gitu kan, ataupun bakteri. Terus kalau misalnya bersin atau batuk gitu, tutup hidung atau tutup hidung dan mulutnya sehingga partikel-partikel atau dropletnya itu nggak kemana-mana. Dan kalau misalnya main kemana-mana, pakai alas kaki, jangan nggak pakai sendal atau sepatu. Yang terakhir nih dari slide saya adalah teman-teman menjaga berat badan ideal. Nah, untuk teman-teman yang cewek mungkin, lagi gendutan nih, lagi kurusan nih. Nah, itu adalah termasuk di namanya istilahnya adalah body image, teman-teman, gitu kan. Nah, nggak semuanya yang kurus itu baik, dan nggak semuanya yang gemuk itu jelek. Gitu. Nah, yang penting kita adalah menjaga berat badan ideal kita. Untuk seumuran teman-teman, itu ada indikatornya, namanya adalah IMT, atau indeks massa tubuh. Cara ngitungnya gimana? Nanti saya kasih tahu. Nah, cara ngukur berat badan yang benar itu adalah teman-teman di atas timbangan berdiri gitu kan, dan pandangan lurus ke depan. Jangan nunduk ke bawah gitu. Dan saat nimbang yang baik adalah bangun tidur dan sebelum tidur. Gimana cara menjaga berat badan yang ideal? Konsumsi makanan cepat saji dan makanan jajanan harus dibatasi. Kayak apa? Yang McD, KFC, baik. Saya kan nggak makan ayam ya, Bu, cuman makan kentang goreng sama burgernya. Sama aja, itu harus dibatasi. Itu kan? Mangkat manis, asin, berlemak, itu banyak berhubungan dengan penyakit kronis yang tidak menular. Jadi, semakin berat atau semakin tinggi IMT-nya, risiko untuk terkena penyakit degeneratif itu juga semakin tinggi, teman-teman. Gitu kan? Contohnya apa? Kalau misalnya teman-teman terlalu banyak konsumsi yang boba nih, sekarang kan boba lagi hits tuh. Mau singfutang, mau si boba, mau chat time, terus boba apa lagi? Kemarin saya lihat di McD ada bobanya juga sekarang gitu kan. Nah, itu adalah termasuk makanan manis yang benar-benar harus teman-teman batasi. Bukannya tidak boleh, tapi kalau bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali untuk mencegah apa? Satu, kenaikan gula dalam darah, terus supaya berat badannya tidak meningkat secara drastis. Cara mengukurnya gimana IMT tadi? Ini caranya. Berat badannya teman-teman berapa? Dibagi tinggi badannya berapa nih? Misalnya berat badannya teman-teman 50 nih. Tinggi badannya berapa? 150 cm. Berarti gimana? 50 dibagi 1,5 kuadrat. Kenapa 1,5? Kan biasanya tinggi badan, kalau misalnya teman-teman ngukur tinggi badan di puskesmas atau klinik itu dalam sentimeter. Itu dari sentimeter harus kita rubah ke dalam meter. Sehingga berat 50 per 1,5. Nanti dilihat nih, teman-teman masuknya kategori yang mana gitu. Sangat kurus, normal kah? Gitu kan? Gemuk dan obes. Nah, normal ini sebenarnya ada lagi pengkategoriannya, yaitu normal yang benar-benar normal dan normal yang at risk. Normal yang benar-benar normal adalah sampai dengan 23,5. Dari 23,5 sampai 25 itu adalah at risk atau dalam resiko yang harus waspada nih. Oh iya, saya sebentar lagi akan menderita overweight. Oke. Jadi gimana teman-teman? Untuk mencegah penyakit dan hidup sehat dan gizi seimbang harus apa? Kita harus konsumsi makanan yang baik, makanan yang bergizi,
makanan yang seimbang, jangan terlalu banyak karbohidratnya, atau jangan menyiksa diri sendiri dengan lapar gitu. Kita masih boleh kok konsumsi, kita masih boleh dengan diet. Jadi sebenarnya ada beberapa persepsi yang salah juga, diet itu bukan menjaga makan, tapi diet itu adalah kita mengatur pola makan kita menjadi pola makan yang lebih seimbang supaya apa? Supaya kita lebih sehat, supaya kita terhindar dari penyakit, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak-anak nanti di belakang ketika nanti teman-teman menikah dan mempunyai anak. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Ibu Andra sudah memaparkan materi yang sangat bagus ya teman-teman. Oh iya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada sebuah video edukasi nih yang harus teman-teman tonton terlebih dahulu ya. Baik, langsung saja kita mulai. Diharapkan teman-teman untuk menyimak videonya ya. Bisa langsung di-share, Kak. Bagaimana, Kak? Oke. Sebelum video ada yang mau tanya dulu nggak? Sambil disiapkan videonya, ada yang mau tanya dulu? Ya, untuk teman-teman, ada yang ingin mau ditanyakan dulu? Maaf, Kak, ini belum di-share screen. Sebentar. Sebentar. Sebentar, ini yang mana sih? Iya. Ya, teman-teman, kita tonton terlebih dahulu ya video edukasinya.
Oke, maaf teman-teman, ada terkendala sedikit ya. Sebentar dulu ya. JTBC 포텐 즐거움이 터진다. Wah, setelah pemaparan materi, lanjut nonton videonya. Ternyata sangat berkaitan ya, teman-teman, pada materi ini. Bagaimana gambaran stunting dan PTM itu bisa loh kita cegah dari remaja itu. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab ya. Jika ada yang ingin bertanya dari teman-teman, bisa gunakan fitur raise hand atau komen di kolom chat pada aplikasi Zoom. Ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman? Yuk, kita tanya-tanya yuk, mumpung materinya lagi bagus nih buat kalian juga. Ilmunya juga sangat bermanfaat buat kita juga ya kan? Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang nggak ngerti, boleh banget nih ditanyain langsung ke Bu Andranya. Gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kita diskusi bareng aja di sini.
Mungkin masih pada malu-malu kali ya Bu ya, untuk menanyakan materinya. Mungkin bisa nanti ditanyain aja ke japri ibunya kali ya Bu ya, jika kalau misalnya masih pada malu-malu Bu. Mungkin langsung ditutup aja kali ya Bu, untuk acaranya Bu. Iya, silakan Sari ditutup aja. Iya, boleh, Sari. Ya Bu. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Hadirin sekalian, demikian acara webinar kesehatan pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita tutup pada sesi ini, saya ingin mencoba menyimpulkan kesimpulan pada webinar kali ini. Untuk kesimpulannya, yaitu stunting merupakan masalah yang paling besar yang sering ditemukan di setiap negara, termasuk Indonesia, bahkan ada di urutan kelima di dunia dengan kondisi stunting. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga sangat dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, sehingga menyebabkan kemampuan mentalnya belajar kurang, serta di sekolah juga menjadi buruk. Gejala stunting itu ada Sari masih di mute. Oh ya Ibu, maaf Ibu. Dari kesimpulan Ibu? Tadi di tengah-tengah hilang sih. Oh, berarti kepencet Ibu, maaf ya Ibu. Langsung aja kita ke materi penyakit tidak menular. Jenis penyakit tidak menular dapat ditularkan dari orang ke orang, tidak dapat. Contohnya itu ada diabetes, kanker, ginjal, jantung. Lalu juga penyakit tidak menular ini sering terjadi pada remaja, yaitu pada seringnya itu obesitas. Cara pencegahan stunting dan PTM ini itu ada gizi seimbang, yaitu ada 10 prinsip gizi. Jadi prinsip gizi seimbang. Di dalamnya itu terdapat konsumsi makanan yang beraneka ragam, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, penerapan pola hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir menjaga BB ideal. Sebelum kami tutup kali ini ya Bu seminarnya, saya terima kasih banyak kepada pemateri karena sudah memaparkan materi dengan baik, dan terima kasih juga terima kasih banyak juga kepada peserta di sini, walaupun semakin berkurang ya Bu jumlahnya. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kendala atau omongan saya yang berlibat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali pada acara berikutnya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semuanya. Teman-teman semua, jangan lupa nanti akan di-share postas ya di grup chat, mungkin nanti malam atau besok. Nanti juga akan kami bagikan poster, video, dan PPT-nya. Jadi teman-teman semua bisa baca lagi gitu kan. Kira-kira apa ya kalau tadi malu-malu bertanya. Silakan ditanyakan kembali di grup WA, nanti insya Allah akan dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu ditutup. Oke, saya izin untuk end meeting ya Bu, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.